Aku terbangun dari tidur lelapku yang sangat indah. Earphone masih menempel di dalam telingaku, dan memang setiap waktu benda itu akan terus menempel untuk memberikan informasi yang penting. Aku merupakan salah satu seorang ketua divisi software engineering di salah satu perusahaan yang terkenal saat ini, SpaceX. Setiap paginya, aku harus bangun sekitar jam 3 pagi untuk bersiap bekerja pada jam 6 pagi. Aku melihat kalender dan ternyata hari ini adalah tanggal 21 Oktober 2050 yang merupakan hari ulang tahun CEO perusahaanku. Aku bergegas ke lantai bawah untuk sarapan pagi. Mungkin teh hangat dan sedikit roti bisa menjadi pilihan yang bagus. Hai Google, berikan aku satu roti dan teh hangat, perintahku. Dalam sekejap, sudah ada roti dan teh hangat di mejaku. Ini merupakan teknologi terbaru dari perusahaan Google yang menggabungkan sistem printer 3D dan makanan buatan. Baru-baru ini, Google memperbarui sistem ini menjadi lebih cepat. Yang harus kalian ketahui, saat ini aku tinggal di planet Mars karena bumi sudah tidak layak huni. Namun, beberapa mata pekerjaan seperti petani, ternak, masih tinggal di bumi untuk memasok makanan manusia yang tinggal di Mars. Beberapa gedung di bumi dialihfungsikan sebagai tempat peternakan dan pertanian. Setelah itu, hasil dari peternakan dan juga pertanian akan diolah di bumi dan dikirimkan melalui kapsul ke planet Mars. Setelah sarapan, aku masih memiliki waktu 2 jam untuk bersiap-siap. Kupikir menonton film bisa mengisi waktuku. Aku memakai kacamata VR dan sekelilingku berubah menjadi ruang bioskop secara instan. Aku menonton film petualangan selama 1 jam, waktu yang cukup lama. Saatnya pergi untuk membersihkan badan. Aku masuk ke kamar mandi dan menekan tombol bersihkan. Tubuhku langsung berasa segar. Lalu menekan tombol harumkan untuk mengharumkan badanku yang bau ini. Setelah itu, aku mengganti pakaian tidurku menjadi pakaian santai dengan cermin yang dapat mengganti pakaianku secara instan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Aku selalu suka dengan gaya pakaian Eropa abad 20 awal yang menurutku tetap anggun walaupun sedikit terlihat kuno. Setelah mengganti pakaian, aku menyetel lagu klasik agar suasana rumah menjadi fokus dan juga tenang. Setelah itu, aku pun menyiapkan buku dan laptop untuk belajar kode pemrograman persis yang kulakukan sejak 2020. Walaupun zaman terus berubah, aku harus tetap mempunyai skill dalam memahami bahasa pemrograman yang sering digunakan. Namun saat ini, banyak orang yang terlalu mengandalkan kecerdasan dalam membuat sesuatu, entah itu karya seni, hiburan, atau pekerjaan. Karenanya, aku sedikit suka dengan zaman ini karena terlalu mengandalkan teknologi seperti kecerdasan buatan dalam membuat sesuatu. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:50. Tinggal 10 menit lagi, aku harus ke kantorku yang jaraknya 100 km. Aku langsung menaiki kendaraan dan menentukan tempat tujuan. Hai Google, antar aku ke kantorku. Kendaraan ini pun langsung terbang dan menuju kantorku dengan kecepatan 600 km per jam. Saat ini, pengendara tidak boleh mengendarai kendaraannya secara sendiri karena ada undang-undang yang berlaku. Jadi, semua kendaraan akan diatur oleh AI atau kecerdasan buatan. Sembari menunggu, aku membaca berita hari ini. Ternyata kondisi bumi sudah lebih membaik
dari tahun-tahun sebelumnya. Lapisan ozonnya sudah mulai terbentuk. "Hai Ahmad, kamu sudah tiba di tempat tujuanmu," ucap Google. Aku bergegas turun dari kendaraanku. Kendaraanku pun secara otomatis pergi ke parkiran kantor. Aku berjalan memasuki kantor dan disambut oleh satpam robot dan juga resepsionis robot. Aku menaiki lift sembari melihat pemandangan bintang yang sangat indah. Aku langsung masuk ke dalam ruangan yang dikhususkan untuk acara ini. Di ruangan ini terlihat bahwa banyak petinggi-petinggi perusahaan yang sedang berbincang-bincang. Namun, mereka semua hanya berbentuk hologram dan posisi mereka yang sebenarnya sangat dirahasiakan. Itu karena banyak pihak-pihak yang ingin menyatukan mereka karena dianggap sebagai tokoh-tokoh yang memonopoli dunia. Perlu diketahui, saat ini ada 3 perusahaan besar yang menjadi pemain dalam dunia ini, yaitu Google, Apple, dan SpaceX. Ketiga ini hampir memenuhi segala aspek kehidupan, mulai dari makanan, transportasi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Dan hari ini juga mereka bertiga hadir secara virtual untuk merayakan ulang tahun CEO kami. Namun, aku ada yang melihat sesuatu yang ganjil terhadap mereka bertiga. Saat CEO memberikan sambutan, aku tiba-tiba dipanggil untuk segera keluar ruangan. Aku melihat ponsel hologramku dan menyadari bahwa salah satu kapsul pengantar makanan dari bumi telah mengalami error program. Saat ini, timku sedang berusaha untuk membetulkannya menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Kendaraan langsung berperintah untuk segera mengantarku ke kantor bagian. Di perjalanan, aku memerintahkan kepada temanku untuk membetulkannya secara manual. Namun sayangnya, mereka tidak mengerti dengan bahasa pemrograman yang baru. Ternyata, kecerdasan buatan yang terkoneksi langsung dengan kapsul tidak bekerja. Maka dari itu, semua sensor yang terdapat pada kapsul tidak dapat bekerja dan otomatis mematikan semua tenaga dorong yang terdapat pada kapsul. Kondisi semakin memburuk di saat kapsul pengantar makanan akan menabrak ISS atau International Space Station karena terombang-ambing di angkasa. Rekan kerjaku mengusulkan akan meledakkan kapsul tersebut, namun aku langsung membantahnya karena itu berbahaya bagi SSS. Setelah aku sampai ke kantor pusat, aku langsung mengoperasikan komputer dengan manual dan memperbaiki kode-kode yang menjadi kendala. Namun, itu tidak berhasil sama sekali. Aku langsung mengambil alih kendali kapsul secara manual dan berusaha mengerti dengan panduan singkat. Tidak pakai lama, aku berhasil mengaktifkan kembali tenaga penggerak kapsul. Namun, kapsul itu malah semakin mendekat ISS. Sial, bagaimana ini? Ucapku saat kapsul itu mendekat ke ISS. Aku semakin khawatir jika kapsul itu menabrak ISS dan menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Tak lama, aku sadar bahwa kapsul itu punya pelampung yang seharusnya berfungsi untuk pendaratan. Dalam sekejap, aku langsung mengaktifkan pelampung itu dan akhirnya sang kapsul memantul dari ISS. Para rekan timku bertepuk tangan sembari mengucapkan terima kasih kepada aku karena sudah menyelamatkan ISS dari kapsul yang tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, aku diberi penghargaan sebagai ketua divisi terbaik dan diangkat menjadi salah satu manajer di sana. Masalah kapsul pun sudah teratasi dengan baik dan diangkut oleh pesawat luar angkasa untuk diteliti lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi. Apapun itu, aku selalu berpikir bahwa teknologi saat ini tidak pernah bisa menggantikan otak manusia yang sangat cerdas. Cepat apapun kecerdasan buatan berpikir, kecerdasan buatan tetaplah buatan, tidak akan bisa menandingi yang asli. Maka dari itu, jangan lupakan untuk selalu belajar akan hal-hal baru yang terdapat pada dunia ini. Aku pulang ke rumah dengan perasaan capek dan juga bahagia. Beginilah kehidupanku sehari-hari, kembali membersihkan badan dan juga menonton film sebagai hiburan. Tak lupa dengan hobiku yang selalu memainkan alat musik piano peninggalan kakekku dulu. Aku merebahkan badanku di atas kasur dan akhirnya tertidur lelap.